Struktur hierarki Kementerian Pertanian. Yang pertama ada Kementerian Pertanian yang menempati posisi teratas sebagai lembaga pemerintah yang mengatur seluruh kebijakan pertanian. Di bawahnya terdapat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian ada Direktorat Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab pada pencegahan dan pengendalian penyakit hewan. Lalu ada Direktorat Obat Hewan yang bertanggung jawab pada produksi, registrasi, distribusi, dan pengawasan obat hewan. Kemudian ada Direktorat Peternakan yang bertanggung jawab pada produksi dan pembibitan ternak. Lalu ada Unit Teknis atau UPT, contohnya ada Balai Veteriner, BBPMSOH, dan Pusvetma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai obat hewan dan alat kesehatan hewan. Sebelumnya, obat hewan dan alat kesehatan hewan ini memiliki tujuan, diantaranya yaitu sebagai menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, menjamin keamanan pangan hewan, mencegah penyakit zoonosis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan. Obat hewan sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai bahan tunggal atau campuran yang dimana digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, mendiagnosis penyakit, atau memperbaiki fungsi fisiologis hewan. Selanjutnya, untuk alat kesehatan hewan atau yang disebut dengan Alkeswan merupakan semua alat mesin dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan, diagnosis, terapi, atau penunjang kegiatan kesehatan hewan. Oke, selanjutnya obat extra label atau extra label drug use (EDLU) merupakan obat manusia yang digunakan untuk kesediaan veteriner karena tidak ada obat hewan yang disetujui untuk indikasi tersebut. Pedoman penggunaannya ada dua, yaitu untuk hewan konsumsi dan hewan non-konsumsi. Untuk EDLU sendiri, ada obat-obatan yang dilarang untuk digunakan pada hewan. Contohnya seperti chloramphenicol, diethylstilbestrol atau DES, kenbutenol, dan iprodilazol. Itu obat-obat yang dilarang untuk semua hewan pangan, termasuk kuda yang ditujukan untuk konsumsi manusia. Selanjutnya, obat-obat lain dengan pembatasan EDLU pada hewan spesies penghasil pangan. Contohnya seperti untuk unggas, ada amantadin dan inhibitor neuromidase. Contoh lainnya, untuk sapi perah betina dilarang menggunakan phenylbutazone atau dibatasi penggunaannya. Lalu untuk obat-obatan extra label yang biasa digunakan untuk hewan produksi, yaitu ada antibiotik beta-laktam seperti penisilin atau ampicillin. Lalu ada NSAID seperti flunixin megalumin. Lalu ada antiparasit seperti ivermectin. Lalu untuk obat-obatan hewan extra label yang biasa digunakan untuk hewan non-produksi seperti hewan peliharaan, kucing ataupun anjing, ataupun hewan-hewan pelihara lainnya seperti hamster dan lain-lain, dapat digunakan antibiotik manusia seperti amoxicillin. Lalu untuk antidepresannya bisa diberikan clomphiramin. Lalu untuk NSAID-nya bisa diberikan meloxicam. Dan misalkan untuk hewan yang memiliki gangguan jantung dapat diberikan enalapril.
Selanjutnya, peranan seorang farmasis dalam bidang farmasi veteriner. Farmasis veteriner berperan penting dalam memastikan keamanan dan efektivitas sediaan obat untuk hewan. Yang pertama, ada formulasi dan produksi sediaan obat hewan. Yang kedua, ada analisis mutu bahan aktif, stabilitas dan keamanan sediaan. Yang ketiga, ada registrasi dan perizinan produk obat hewan. Yang keempat, ada distribusi dan pengawasan obat di lapangan atau melalui rantai distribusi veteriner. Yang kelima, edukasi dan kolaborasi dengan dokter hewan untuk penggunaan obat yang rasional. Selanjutnya ada dalil nakli atau landasan agama Islam. Sebagai dasar moral dan etika Islam menjaga kesehatan hewan, Islam mengajarkan kasih sayang terhadap makhluk hidup. Hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang menyayangi makhluk di bumi, maka akan disayangi oleh yang di langit. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya ada Quran Surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu juga. Jadi manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan sebagai ciptaan Allah. Karena itu, penggunaan obat dan alat kesehatan hewan juga harus dilakukan secara aman, halal, dan bertanggung jawab.